Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi tanggal 18 Ramadan 1435 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita rencanakan bahwa setiap pagi, dari mulai pagi ini, setiap setelah selesai salat subuh, kita melaksanakan kajian Islam intensif menjelang Lailatul Qadar. Kajian Islam intensif persiapan menjelang Lailatul Qadar. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, dan karena kita mempunyai 3 pagi, sekarang adalah tanggal 18 dan besok 19, lusa 20. Sekarang hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk hari ini saya ingin membahas tentang i'tikaf, dan juga insyaallah besok hari. Dan hari yang
20 paginya, sebelum kita atau sebelum sebagian kaum muslim ingin beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan dirinya menghadapi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan agar bisa menggapai Lailatul Qadar, maka untuk hari yang ke Jumat tanggal 20 saya akan membahas tentang mencari Lailatul Qadar. Jadi poin yang pertama sekarang adalah materi kajian yang pertama, yaitu tentang i'tikaf. Dan insyaallah ta'ala pada besok pagi materinya sudah akan dibagikan. Poin yang pertama, nomor 1, yaitu definisi i'tikaf. Definisi i'tikaf. I'tikaf secara bahasa adalah luzumus syai', yaitu melazimi sesuatu atau berdiam pada sesuatu, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 138, ya'kufuna ala asnamil lahum. Artinya mereka beriktikaf pada berhala-berhala mereka, yaitu maksudnya adalah mereka mengelilingi, kemudian menghadap kepadanya, kemudian berdiam diri di sana. Ini makna i'tikaf secara etimologi bahasa, yaitu berdiam diri, menghadap, ataupun melazimkan diri di sana. Di dalam ayat yang lain yang menunjukkan makna i'tikaf secara bahasa adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 97, "Dzalta 'alaihi 'akifan." Artinya kamu masih saja berdiri di sana. Ini melazimkan berdiri berarti. Salah satu makna dari i'tikaf. Kalau kita perhatikan lagi di dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Hajj ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sawa'an al-'akifu fihi wal bad." Sama saja baik orang yang berdiam diri di sana ataupun orang yang tidak berdiam diri, yaitu orang yang pengembara. Jadi secara bahasa i'tikaf artinya melazimi sesuatu, berdiam di situ, menghadap kepadanya, dan menahan diri di situ. Ini beberapa makna i'tikaf: melazimi sesuatu, berdiam pada sesuatu tersebut, menghadap kepada sesuatu tersebut, dan menahan diri untuk senantiasa berada pada sesuatu tersebut. Itu adalah arti i'tikaf secara bahasa. Adapun kalau kita perhatikan i'tikaf secara terminologi syar'i, pengertiannya adalah luzumu al-masjid li ta'atillah. Berdiam diri di dalam masjid untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiam diri di masjid atau melazimi masjid untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syakhsin makhsus, dari seseorang yang khusus. Karena tadi ada syarat-syarat i'tikaf, nantinya kita akan bicarakan. Min syakhsin makhsus, dari orang-orang
yang khusus. Dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antum 'aqifuna fil masajid." Dan kalian beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata-kata masjid di sini menunjukkan bahwa i'tikaf itu adalah luzumul masjidi li ta'atillah. Berdiam di dalam masjid untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syakhsin makhsus, dari seseorang yang khusus. Karena tidak semua orang nanti diperbolehkan untuk beriktikaf. Ya, tidak semua orang diperbolehkan untuk beriktikaf. Ala sifatin makhsus, dalam keadaan yang khusus, fi zamanin makhsus, di waktu-waktu yang khusus, ya, di waktu-waktu yang khusus. Atau boleh ditambah, saya agak kurang tadi, luzumu masjidi jamaah, melazimi masjid jamaah. Melazimi masjid jamaah di sini adalah masjid yang dikerjakan sholat berjamaah di dalamnya. Jadi sekali lagi saya ulangi, makna atau pengertian i'tikaf secara terminologi syar'i adalah berdiam diri di masjid atau melazimi masjid yang dikerjakan sholat berjamaah di dalamnya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah dari seseorang yang khusus, karena nanti di sana ada orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk beriktikaf yang akan saya sebutkan sekarang. Kemudian dengan syarat-syarat yang khusus, dalam keadaan yang khusus, dan di waktu yang khusus. Itu poin yang pertama, pengertian dari i'tikaf. Saya ulangi, berdiam diri di masjid yang dikerjakan sholat berjamaah di dalamnya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, dilakukan oleh seorang yang khusus dengan syarat yang khusus, dalam keadaan yang khusus, di waktu yang khusus. Karena ketika kita berbicara tentang khusus-khusus ini, ya, ada pengkhususan, berarti tidak semuanya diperbolehkan dan tidak semuanya bisa mengerjakan i'tikaf. Yang kedua, nomor 2, syarat-syarat i'tikaf, yaitu yang pertama adalah Islam. Karena setiap dari kafir tidak sah darinya ibadah, termasuk di dalamnya i'tikaf. Setiap dari seorang kafir tidak sah, termasuk di dalamnya i'tikaf. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu diantaranya surat Al-Furqan ayat 23. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami perlihatkan kepada mereka dari apa yang telah mereka amalkan, maka kami jadikan amalan mereka seperti debu yang berterbangan. Mereka di sini adalah orang-orang kafir yang nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan mereka, dari mulai mungkin berbuat baik, bersedekah, bahkan mungkin sholat, puasa, bahkan mungkin ada zakat mereka keluarkan, akan tetapi karena kekafirannya dijadikan oleh Allah sebagai debu yang berterbangan. Oleh karenanya syarat mutlak Islam, syarat sahnya i'tikaf dan seluruh amal ibadah lainnya adalah Islam. Kemudian syarat yang kedua yaitu berakal. Karena tidak sah seorang yang i'tikaf tidak berakal.
Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil majnunil maghlubi 'ala aqlihi hatta yafiq." Pena pencatat di buku amal diangkat, artinya tidak dicatat, atas 3 orang. Atas orang yang gila, hilang akalnya sampai dia sadar. Wa 'anin naimi hatta yastayqidha, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim, dan dari anak-anak kecil sampai dia baligh. Oleh karenanya ini di dalamnya masuk kepada beberapa syarat. Di antaranya syarat berakal. Syarat yang ketiga yaitu mumayyiz. Mumayyiz artinya adalah bisa membedakan mana yang kecil, mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang panas, mana yang dingin, mana yang buruk, mana yang tidak, mana yang buruk dan mana yang baik. Dan mumayyiz ini beda dengan baligh. Dan i'tikaf tidak mesti harus dari seorang yang baligh, karena i'tikaf sah jika dilakukan oleh seorang yang hanya mumayyiz meskipun belum baligh. Ya. Dan juga syarat apa bahasa Indonesianya? Syarat kelaki-lakian. Syarat bahwasanya seorang yang i'tikaf harus laki-laki, maka ini tidak ada di dalam agama Islam. Jadi seorang yang perempuan pun diperbolehkan untuk i'tikaf. Jadi 2 syarat ini tidak ada. Yang pertama syarat baligh, yang kedua syarat dzukuriyah, yaitu kelaki-lakian atau sifat laki-laki tidak harus ada. Bukan syarat sahnya i'tikaf. Bukan syarat sahnya i'tikaf. Artinya sah i'tikaf seseorang kalau seandainya dia masih kanak-kanak. Yang kedua, sah i'tikaf seseorang kalau seandainya dia adalah perempuan. Ya. Baik. Syarat yang keempat yaitu niat. Karena semua amal ibadah harus dibarengi dengan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Untuk i'tikaf bagaimana niatnya? Niatnya yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam definisi, berdiam diri di masjid untuk mengerjakan ketaatan. Itu niatnya. Kapan nanti Bapak Ibu saudara-saudari pada malam Sabtu sudah dimulai waktu untuk i'tikaf sebagaimana yang akan kita jelaskan nanti, kapan waktunya dan bagaimana masuknya, kapan keluarnya. Maka salah satu syarat dari i'tikaf adalah berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid yaitu meniatkan untuk berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Kemudian syarat yang kelima yaitu hendaknya orang yang beriktikaf dia beriktikaf di masjid. Sebagaimana firman Allah tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wa antum 'akifuna fil masajid. Dan kalian beriktikaf di dalam masjid-masjid. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan ayat ini bahwa i'tikaf tidak sah kecuali di masjid dan juga tidak pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau beriktikaf di selain masjid. Ya, beliau beriktikaf di selain masjid. Baik. Kemudian syarat yang keenam yaitu masjid
yang diiktikafi adalah masjid yang didirikan sholat berjamaah di dalamnya. Syarat yang keenam, masjid yang diiktikafi adalah masjid yang didirikan sholat berjamaah di dalamnya. Kenapa demikian? Karena seorang yang beriktikaf, dia berdiam diri di masjid, tidak boleh keluar. Kalau dia beriktikaf di masjid yang tidak didirikan sholat berjamaah di dalamnya, ini mengkonsekuensikan dia akan meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Padahal ya, sholat berjamaah di masjid itu adalah hukumnya wajib, terutama bagi laki-laki. Nah, kalau seandainya dia beriktikaf di masjid yang tidak didirikan sholat berjamaah di masjid, maka dia ingin pergi ke masjid yang didirikan sholat berjamaah di sana, otomatis ini juga mengkonsekuensikan dia akan sering keluar masjid, minimal 5 kali sehari. Padahal i'tikaf adalah berdiam diri di masjid. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan perempuan. Perempuan karena dia tidak wajib untuk berjamaah, maka boleh bagi mereka untuk beriktikaf di masjid yang tidak didirikan sholat berjamaah padanya. Perempuan boleh beriktikaf di masjid yang tidak didirikan sholat berjamaah padanya. Tetapi sekali lagi, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka dianjurkan untuk beriktikaf di masjid yang didirikan sholat berjamaah di dalamnya. Kalau untuk laki-laki sudah saya jelaskan tadi sebabnya kenapa. Kemudian syarat yang ketujuh yaitu suci dari hadas besar, seperti haid, nifas, dan junub. Ya, oleh karenanya para ikhwah sekalian, bagian ulama ketika mendefinisikan i'tikaf, mereka mengatakan luzumul masjidi li'ibadatillah min muslimin aqilin tahirin mimma yujibu ghuslan fala yasihu li'tikaful junub wal haid wal nufasa. Artinya melazimi masjid, berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Jadi seorang muslim yang berakal dan suci. Nah, ini kata-kata suci kadang disebutkan oleh sebagian ulama di dalam pendefinisian i'tikaf. Hal ini berdasarkan beberapa ayat dan dalil dan hadis. Di antaranya yaitu ayat surat An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wala junuban illa abili sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian sedang mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Dan juga janganlah orang junub mendekati masjid kecuali kalau dia ingin lewat saja sampai dia mandi. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang junub diharamkan untuk berdiam diri di masjid. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Di antaranya hadis ini berbunyi, wajjihu hadhihi al-buyut 'anil masjid fa inni la uhillu al-masjida li haidhin wala junubin. Artinya, wajahkanlah rumah-rumah ini tidak menghadap kiblat, tidak menghadap masjid. Jadi kalau kita membuat rumah, janganlah kita menghadapkan wajah rumah kita menghadap ke masjid. Maksudnya di sana kan kita buang air besar, buang air kecil, maka kalau kita membuat tempat buang air besar, buang air kecil, maka janganlah kita menghadap wajah rumah kita ke masjid. Wajah rumah yang kita menghadap buang air besar, buang air kecil tersebut ke masjid. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk seorang wanita haid dan seorang junub.
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebagian ulama melemahkannya, dan saya lebih condong kepada pendapat melemahkannya, maka di sini nanti terjadi perbedaan pendapat. Apakah seorang yang wanita haid atau nifas dia boleh beriktikaf di masjid? Maka jawabannya Allahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang wanita yang haid dan nifas dia diperbolehkan untuk berdiam diri di masjid kalau seandainya dia sangat memerlukannya. Kalau seandainya dia sangat memerlukannya, yaitu, dan itu pun dengan syarat dia harus memakai pembalut yang menyebabkan darah haidnya tidak tercecer di masjid, ya, dan yang menyebabkan darah haidnya tidak tercecer di masjid. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil sesuatu di masjid. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Inni haid," sesungguhnya aku sedang haid. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna haidhataki laysat fi yadiki." Sesungguhnya haidmu bukan pada tanganmu. Di sini tarik ulur pendapat. Sebagian ulama, di antaranya jumhur ulama, mengatakan wanita haid tidak boleh berdiam diri di masjid. Buktinya Aisyah radhiyallahu anha, beliau langsung menyanggah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku tidak bisa masuk masjid, apalagi sampai berdiam diri di masjid, karena aku sedang haid." Kemudian ini pendapat jumhur. Dari hadis yang lain, dari pendapat yang lain dengan dalil yang sama menunjukkan bahwasanya seorang wanita haid tidak mengapa dia berdiam diri di masjid. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk pergi ke masjid. Wallahu alam, terjadi perbedaan pendapat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah seorang wanita haid yang ingin beriktikaf, apakah diperbolehkan atau tidak. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh, berdasarkan keumuman hukum wanita haid tidak boleh masuk ke dalam masjid dan tidak boleh berdiam diri di masjid. Dan sebagian ulama peneliti mengatakan bahwasanya seorang yang wanita haid ataupun nifas, maka jika dia memerlukan untuk berdiam diri di masjid, maka tidak mengapa dengan syarat dia harus menutup rapat-rapat kemaluannya sehingga tidak tercecer darah di masjid. Dan tidak ada dalil yang sangat kuat, jelas, terperinci yang menunjukkan larangan seorang wanita yang haid untuk masuk ke dalam masjid dan berdiam diri di masjid. Adapun sebagian ulama jumhur yang mengatakan bahwa wanita haid dianalogikan, dikiaskan, disamakan dengan orang junub sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, maka hadisnya yang pertama lemah, yang kedua yaitu wanita haid tidak bisa disamakan dengan orang junub. Orang junub dia hadas besarnya bisa cepat hilang dengan dia mandi. Adapun wanita haid, maka dia tidak bisa menghilangkan hadas besarnya kecuali ketika telah suci dari darah haidnya. Jadi tidak bisa disamakan. Allahu alam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nomor 3, hukum i'tikaf. Jadi sebelum nomor 3 saya ingin mengulang, ya, syarat i'tikaf: Islam, berakal, mumayyiz, niat, di masjid yang di dalamnya
dikerjakan sholat berjamaah, suci dari hadas besar seperti haid, nifas, dan junub. Ya, ada berapa syaratnya? Ada 7. Baik. Kemudian hukum i'tikaf. Hukum i'tikaf para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hukumnya sunnah. Tidak wajib kecuali bagi yang bernazar. Tidak wajib kecuali bagi yang bernazar. Dalil-dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya i'tikaf adalah diantaranya surat Al-Baqarah ayat 125. Allah berfirman tentang atau kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam, antahhira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, beriktikaf, ruku dan sujud. Ya. Ini dalil tentang pensyariatan i'tikaf, bahwa memang i'tikaf disyariatkan dalam agama Islam. Yang dalil yang kedua diambil dari surat Al-Baqarah ayat 187. Dan ini ayat yang lebih eksplisit, terang, jelas, rinci menjelaskan i'tikaf di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di masjid. Surat Al-Baqarah ayat 187. Kalau kita ambil hadis tentang kesunahan i'tikaf, adalah di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ya, dari bulan Ramadan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW termasuk ajaran beliau, sunnah beliau adalah beriktikaf, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Nabi Muhammad SAW beriktikaf, ya, atau setiap kali beriktikaf di bulan Ramadan selama 10 hari. Selama 10 hari. Falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Ketika tahun yang di tahun itu beliau meninggal, yaitu pada tahun keberapa? Berarti pada tahun keberapa? Pada tahun 10 Hijriah. Ya. 10 Hijriah. Beliau beriktikaf selama 20 tahun. 20 hari. Taib. Nomor 4. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nomor 4 adalah waktu untuk beriktikaf. Waktu untuk beriktikaf. Perhatikan baik-baik. Kalau diperhatikan, ya, waktu untuk beriktikaf itu adalah sesuai dengan niat orang yang beriktikaf. Waktu untuk beriktikaf secara umum sesuai dengan niat orang yang beriktikaf. Bukankah tadi iktikaf artinya adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Nah, selama dia niatkan untuk berdiam diri di masjid, selama itu berarti waktu iktikaf. Ya. Dan ini umum, berarti kapan saja kita bisa beriktikaf. Makanya kalau saya sering ditanya, Ustadz, bagaimana nanti kalau 10 hari terakhir Ramadan saya malamnya saja di masjid, sedangkan paginya kan saya kerja, ya, malamnya di masjid,
dari mulai mungkin habis sholat tarawih sampai nanti subuh di masjid, sedangkan paginya saya kerja misalkan, maka saya katakan itu i'tikaf. Ya, itu i'tikaf berdasarkan keumuman hukum i'tikaf. Akan tetapi jika dia ya ingin mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang beriktikaf khusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka nanti ada caranya sendiri. Ya, ada tata caranya sendiri. Kita akan sebutkan nanti bahwasanya bagaimana iktikafnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dan keluarnya. Sekarang kita baru membicarakan waktu iktikaf secara umum. Jadi waktu iktikaf secara umum adalah kapan dia berniat untuk berdiam diri di masjid, maka itu disebut dengan apa? I'tikaf. Ya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antum 'aqifuna fil masajid." Dan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Ya, kalian beriktikaf di masjid-masjid. Wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari, terjadi perbedaan pendapat memang di antara para ulama tentang waktu yang paling minim untuk beriktikaf. Ini sekali lagi kita masih membicarakan secara umum ya hukum iktikaf. Jangan Bapak berpikir iktikaf 10 hari terakhir, bukan. Kita membicarakan waktu iktikaf secara apa? Secara umum. Berdasarkan ayat ini, Allahu alam bahwa orang yang beriktikaf ya sesuai dengan niatnya, waktunya. Wa antum 'aqifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di dalam masjid. Jadi waktu yang paling sedikit untuk beriktikaf adalah sesuai dengan niat seseorang tersebut. Contoh misalkan ada orang yang bernazar. Ini biar Bapak paham dari mana atau bagaimana pengaplikasian tentang masalah waktu ini. Misalkan ada orang bernazar, kalau seandainya saya diterima kerja, maka saya akan beriktikaf di masjid. Saya akan beriktikaf di masjid. Ya sudah, dia diterima kerja, walhamdulillah, akhirnya dia niatkan untuk beriktikaf di masjid. Berapa lama, Ustaz? Nah, ini yang jadi masalah. Berapa lamanya? Yang kalau kita ambil pendapat tadi berapa lama, maka kapan dia meniatkan dirinya untuk masuk masjid dan berdiam diri masjid untuk i'tikaf, untuk beribadah kepada Allah, maka sudah selesai nazarnya tadi. Sudah selesai apa? Nazarnya tadi. Apakah harus sehari semalam, Ustaz? Tidak. Apakah 1 jam? Tidak juga. Paham masalahnya ini? Ya. Jadi ketika ada orang bernazar misalkan, kalau saya lulus saya akan beriktikaf di masjid. Berapa lama? Nah, berapa lamanya ini yang dibicarakan sekarang ini. Yaitu sesuai dengan apa? Dengan niatnya. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Sekarang kita langsung kepada masuk dan keluarnya i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nomor berapa? Nomor 5. Masuk dan keluarnya i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan kalau kita ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ikhwah sekalian, sekarang kita berbicara tentang i'tikaf yang khusus ini. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Inilah yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap Ramadannya. Sebagaimana dalam beberapa hadis sahih, ya, di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana ya'taqifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Jadi mulai diwajibkannya puasa Ramadan sampai beliau meninggal, setiap Ramadan beliau senantiasa beriktikaf, menunjukkan sangat dianjurkannya perkara iktikaf ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan
Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada perintah. Kalau tadi kan dalil-dalil yang saya sebutkan cuma cerita. Rasulullah beriktikaf pada tahun begini, pada setiap Ramadan begini, itu cerita. Ini ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk beriktikaf, ya. Perintah. Beliau mengatakan inni a'takiful ashral awal altamisu hadhihi al-lailah thumma i'takaftul ashral awsat thumma utitu faqila li innaha fil ashril awakhir faman ahabba minkum an ya'takif falya'takif. Sesungguhnya aku beriktikaf pernah pada 10 hari pertama untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian aku beriktikaf pada 10 hari kedua untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian diberikan wahyu kepadaku. Lalu dikatakan kepadaku dari wahyu tersebut, sesungguhnya Lailatul Qadar ada pada 10 hari terakhir. Maka lalu beliau berkata, lihat, barang siapa di antara kalian yang ingin beriktikaf, maka beriktikaflah. Ada perintah kan? Ada perintah. Ada perintah. Ya. Jadi i'tikaf di 10 hari terakhir memang hukumnya sunnah, tetapi diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu hukumnya sunnah? Karena di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Faman ahabba minkum." Siapa yang ingin dari kalian. Kata-kata siapa yang ingin menunjukkan ketidakwajiban. Siapa yang ingin, yang tidak ingin ya udah selesai. Siapa yang ingin, maka hendaklah dia beriktikaf. Ya, siapa yang ingin beriktikaf, hendaklah dia beriktikaf. Nah, ini menunjukkan perintah, meskipun hukumnya jadi tidak diwajibkan karena tidak ada kewajiban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Sekarang pembahasan kita yang kelima tadi adalah masuk dan keluar i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka Allahu alam, pendapat yang diambil, ketika saya katakan ada pendapat yang diambil, itu menunjukkan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Allahu alam, jumhur ahlul ilm, mayoritas para ulama mengatakan beriktikaf dimulai atau masuk iktikaf dimulai sebelum terbenam matahari tanggal 20 Ramadan. Sebelum terbenam matahari tanggal 20 Ramadan. Ya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni uritu Lailatul Qadar. Thumma unsituha au nusituha." Sesungguhnya diperlihatkan kepadaku Lailatul Qadar, lalu dilupakan padaku atau aku dibuat lupa. Dan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah tentang Lailatul Qadar. Faltamisuha fil ashril awakhir fil witr. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di malam ganjil. Wa inni uritu anni asjudu fi ma'in watin. Dan aku diperlihatkan kepadaku bahwa aku sujud di atas air dan tanah. Faman i'takafa ma'i falyarji' faraja'na. Barang siapa yang beriktikaf bersamaku, maka hendaklah dia pulang, maka kami pun pulang. Dalam riwayat Muslim ada penjelasan tentang hadis ini. Fa asbaha min lailati 21 wa qad qama ila subhi fa mutiratis sama. Dan beliau masuk i'tikaf pada malam ke-21. Malam ke-21. Wa qad qama ila subh, dan subuhnya beliau sudah sholat di masjid. Artinya sudah dalam keadaan beriktikaf. Jadi kalau seandainya kita sekarang tanggal 18 hari Rabu,
19 hari Kamis, kemudian 20 hari Jumat. Berarti kalau kita runut dengan cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, beliau Jumat ketika terbenam matahari, maka beliau sudah masuk masjid. Dan beliau sholat subuhnya tanggal 21 itu sudah di dalam masjid, dalam artian sudah dalam keadaan beriktikaf. Sudah dalam keadaan apa? Keadaan beriktikaf. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan coba kita lihat penjelasan dari beberapa ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, faqad bayyana anna man i'takafa al-ashr al-awakhir fa innahu ya'takifu lailata 21. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa barang siapa yang ingin beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia beriktikaf pada malam ke-21-nya. Pada malam ke-21-nya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis Aisyah, perhatikan. Kenapa saya tekankan waktu masuk i'tikaf tadi dari malam-malam, saya bilang malam 21 ya. Tanggal 20 asar atau sebelum terbenam matahari sudah masuk i'tikaf. Ya, sudah masuk i'tikaf. Yang mana tanggal 21-nya beliau sudah sholat apa? Sholat subuh dalam keadaan i'tikaf. I'tikaf. Nah, ini pendapat jumhur. Ada di sana hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, perhatikan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shallal fajra thumma dakhala mu'takafahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin beriktikaf, beliau sholat subuh. Lihat, sholat subuh lalu masuk ke tempat i'tikafnya. Nah, kata-kata sholat subuh di sini, sholat subuh kapan? Hah? Sholat subuh kapan? Tanggal 21. Tanggal 21. Otomatis kalau berdasarkan hadis Aisyah, sebagian pendapat ulama yang mengambil hadis Aisyah, malam ke-21 belum apa? Belum i'tikaf, belum masuk ke tempat i'tikaf. Karena ada perkataan tsumma dakhala mu'takafahu. Setelah salat subuh masuk ke dalam tempat i'tikafnya. Ya, setelah salat subuh masuk ke dalam tempat i'tikafnya. Allahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari, pendapat jumhur dalam hal ini lebih kuat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar, yang itu sarananya adalah i'tikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan dihitungnya dari depan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Setelah kita 20 di luar, baru setelah itu malam yang ke-21-nya kita masuk ke dalam i'tikaf. Ya, ke dalam apa? I'tikaf. Lalu kalau ada yang ditanya, kalau ada yang bertanya, hadis Aisyah kita apakan? Dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, maka Allahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita memakai pendapat jumhur yang di atas, tanggal 20 sebelum terbenam matahari sudah masuk ke dalam masjid,
sehingga malam ke-21 Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah beriktikaf dalam masjid, maka habis sholat subuh di hari yang ke berapa? Menurut pendapat jumhur, habis sholat subuh di hari yang ke-21 setelah sholat subuh, baru beliau masuk ke dalam masjid. Dan ini sama dengan penjelasan siapa? Aisyah. Ya, penjelasan kepada Aisyah. Nah, dari sini pula kita bisa ambil pelajaran bahwa yang namanya i'tikaf itu ada tempat. Di masjid iya, beriktikaf di masjid iya, tetapi ada tempatnya. Ya. Yang nama Nabi Muhammad SAW kadang beliau membuat tempat tersendiri, ada kelambu di situ untuk beliau beribadah benar-benar di dalam masjid tersebut. Ya. Nah. Tapi kada usah juga kita bawa kelambu banyak-banyak ke sini. Guring di dalamnya kena. Berpindah wadah guring aja kena. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti untuk i'tikaf di Masjid Nabawi akan ada peraturan-peraturan dari masjid, dari bagian takmir masjid nanti. Apa saja yang boleh. Saya jadi ingat i'tikaf di masjid Imam Syafi'i maksud saya. Ya, makanya saya jadi ingat i'tikaf di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu ada peraturan-peraturannya. Misalnya di antaranya masuk harus dari pintu nomor sekian. Siapa yang beriktikaf, dia harus masuk dari pintu nomor sekian. Karena kenapa? Karena orang yang beriktikaf dia akan bawa barang-barang. Ketika dikhususkan masuk dari pintu nomor tertentu, maka akan mudah memeriksa barang apa saja yang dibawa. Karena sangat-sangat tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi membawa laptop, membawa alat-alat yang kira-kira membahayakan masjid. Nah, kemudian syarat-syaratnya juga tidak boleh membawa alat-alat masak atau makanan. Karena di Masjid Nabawi semuanya tersedia. Mau minum ada, mau kurma ada, mau sahurnya ada. Ya. Sahurnya biasanya di masjid di Babus Salam disediakan oleh orang-orang yang diluaskan rezekinya di sana. Nah, kemudian tidak boleh membawa kecuali pakaian. Pakaian itu pun terbatas. Ya, pakaian terbatas, kemudian juga benar-benar i'tikaf. Nah, makanya saya tadi lisan saya karena pikirannya tentang Masjid Nabawi. Taib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik, itu waktu keluar, waktu masuk ya. Waktu keluarnya kapan? Maka menurut jumhur ulama diperbolehkan untuk keluar dari tempat i'tikaf pada malam Idul Fitr. Pada malam Idul Fitr. Ya. Tetapi Allahu alam yang lebih kuat adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu keluar i'tikaf di 10 hari terakhir adalah pada sholat subuh di waktu Idul Fitr. Ya, sholat subuh di hari Idul Fitr. Artinya setelah sholat subuh, misalkan hari ini adalah hari raya, ya, setelah sholat subuh pulang, dan tidak menyulitkan, terutama orang-orang yang dekat-dekat rumahnya dengan di sini, tidak menyulitkan. Oh, nanti bagaimana baju barunya, baju lebarannya untuk sembahyang dan sholat deh, ya. Nah, ini pembicaraan lain. Ini pembicaraan lain. Tentunya itu akan dikondisikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, bagi siapa yang ingin beriktikaf sebaik-baiknya. Karena nanti ada amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW malam takbir, ya, malam takbir atau malam Id. Apa amalannya kita akan bahas nanti menjelang Idul Fitr. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya. Sekarang pembicaraan yang ke-6, tempat i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tempat i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagian orang atau sebagian ulama lebih tepatnya berpendapat bahwa tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Kecuali di tiga masjid. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bersusah payah bepergian kecuali ke 3 masjid. Al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Yaitu Masjidil Haram, Masjidil Rasul, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Tetapi para ikhwah sekalian, mereka berdalil bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beriktikaf di selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka tidak diperbolehkan untuk beriktikaf di selain 3 masjid ini menurut pendapat sebagian ulama. Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa iktikaf hukumnya umum. Berdasarkan tadi surat Al-Baqarah ayat 187, wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Ini hadisnya, ini ayatnya umum. Maka tidak boleh kita batasi kecuali dengan dalil yang sahih, dan yang terperinci sebagai pembatasan. Ya, tidak boleh kita batasi kecuali dengan dalil yang sahih dan terperinci sebagai pembatasan. Dan juga hukum i'tikaf itu hukum untuk kebanyakan kaum muslim, yang mana di dalamnya seseorang mengerjakan syariat Islam. Tidak mungkin Islam yang salah satu sifat karakteristiknya adalah syumuliyah, global, bisa dikerjakan di mana saja. Maka tidak mungkin hanya i'tikaf didapati di 3 masjid saja. Ini berarti di selain 3 masjid tidak bisa i'tikaf. Ini tidak mungkin. Karena asal hukum i'tikaf adalah umum. Maka Allahu a'lam bahwa diperbolehkan untuk i'tikaf di selain 3 masjid ini, ya, di selain 3 masjid ini. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang hal-hal yang dianjurkan ketika i'tikaf yang ke berapa? Ke-7. Hal-hal yang dianjurkan ketika i'tikaf. Maka jawabannya sangat mudah. Apa saja hal-hal yang dianjurkan ketika i'tikaf? Yaitu meluangkan kebanyakan waktu ketika beriktikaf untuk beribadah kepada Allah. Meluangkan kebanyakan waktu untuk beriktikaf ketika beriktikaf untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, doa, membaca Al-Quran, beristighfar, dan yang lain-lainnya dari segala macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segala macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan khusus untuk di masjid-masjid selain Masjidil Haram, maka untuk memperbanyak sholat dilihat waktu-waktu terlarang. Tidak boleh kita mengerjakan sholat di waktu-waktu terlarang, seperti setelah sholat subuh langsung sampai terbit matahari, atau matahari tepat berada di atas kepala kita, atau setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Ini selain di Masjidil Haram, maka harus diperhatikan. Kan saya katakan hal yang sangat dianjurkan ketika i'tikaf adalah meluangkan waktu untuk beribadah ketika i'tikaf dengan berbagai macam jenis ibadah. Entah itu perbuatan, perkataan, ya, seperti sholat, kemudian
beristighfar, kemudian membaca Al-Quran, berdoa, atau yang semisalnya. Ya, atau yang semisalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk sholat, maka dijauhi hal-hal yang dia itu tidak diperbolehkan mengerjakannya di waktu-waktu terlarang. Ya, kecuali di Masjidil Haram, karena Masjidil Haram tidak mengenal waktu terlarang. Ini kekhususan Masjidil Haram. Ya, mau sholat jungkir balik waktunya kapan saja silahkan. Mau pertengahan paling malam, pertengahan paling siang, ya, mau matahari di atas kepala kita tepat atau di bawah kaki kita tepat, ya, bukan urusan. Khusus untuk Masjidil Haram tidak ada larangan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdi Manaf, la tamnahu ahadan." Jangan kalian melarang seseorang untuk sholat dan tawaf di Baitullah. Kenapa disebutkan kepada Bani Abdi Manaf? Karena mereka yang memegang kunci pada waktu itu. Kunci Masjidil Haram. Makanya ya, masjid yang tidak pernah tutup adalah Masjidil Haram. Ya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, masih ada? Ya, masih ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, yaitu hal-hal yang diperbolehkan untuk dikerjakan oleh orang yang beriktikaf. Apakah keluar masjid boleh? Ya. Apakah buang air besar, buang air kecil boleh? Kemudian yang kedua yang perlu kita bicarakan dan waktunya tidak cukup, ya, yaitu hal-hal diteruskan gimana? Cuma tinggal dua poin. Hah? 2 poin, 1 poinnya 10. Iya, 1 poinnya 8, 1 poinnya ya 4. Nanti saja, besok kita teruskan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya. Yang pertama tadi, bolehkah kita menggabungkan niat bertikaf digabungkan dengan tujuan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Saya ulangi, bolehkah selain niat kita beriktikaf, kita juga digabungkan dengan tujuannya dalam rangka mendapatkan Lailatul Qadar? Mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Satu. Yang kedua, sambungannya, apakah ada semacam sejarah orang yang dapat Lailatul Qadar itu, ciri-cirinya? Apakah sewaktu dia keluar ke belakang itu lalu melihat tanda-tanda apa gitu sebagainya? Jadi aku bahas. Ya, bagus pertanyaannya. Yang pertama yaitu niat i'tikaf digabung dengan ingin mendapat Lailatul Qadar. Ini tidak perlu niat, Pak. Mendapat Lailatul Qadar itu nggak perlu niat, tapi perlu usaha dan perlu berdoa agar dapat Lailatul Qadar. Adapun niat tidak perlu. Niat, kita niat i'tikaf untuk beribadah kepada Allah. Ya, niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu niat. Niat yang kalau kita kerjakan adalah usaha beribadah sebaik-baiknya, terutama malam-malam ganjil. Ya, bagi bapak-bapak mungkin yang sudah lanjut usia tidak sanggup untuk seperti yang muda-muda, atau bahkan sebaliknya, yang lanjut usia lebih kuat daripada yang muda-muda. Ya, ini perhatikan malam-malam ganjil. Ya, malam-malam ganjil. Dan itu pun nanti saya akan jelaskan bahwa malam ganjil tidak selalu Lailatul Qadar ada di malam ganjil. Mungkin saja di malam genap.
tapi sangat-sangat diharapkan di malam ganjil. Nanti saya akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya di 3 pagi ini. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan tentang ciri-ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar. Yang dijelaskan oleh Rasulullah hanya ciri-ciri Lailatul Qadarnya. Adapun orang yang mendapatkannya, ya, apakah nanti langit terbelah, kemudian masuk ke dalam dirinya cahaya gitu, kemudian besok paginya jadi tabib. Ini tidak ada dalam, ya, tidak ada. Dan kalau kita perhatikan di sana terdapat hikmah. Kenapa Rasulullah SAW tidak menyebutkan ciri-ciri orang yang dapat, hanya menyebutkan ciri-ciri Lailatul Qadar? Ya, salah satu hikmahnya adalah sehingga nanti tidak ada klaim bahwasanya sayalah yang dapat Lailatul Qadar, kamu tidak. Yang akhirnya menjadikan seseorang cepat puas dengan takdir Allah, dengan apa yang sudah dia capai. Sedangkan makanya saya katakan tadi, termasuk rahmat Allah adalah bahwa Lailatul Qadar tersebut dilupakan dari diri Rasulullah SAW. Kapan waktunya? Karena kalau seandainya tidak dilupakan, Nabi Muhammad SAW akan menyebutkan malam kapannya, maka itu orang akan beribadah hanya malam itu saja. Makanya tidak ada ciri secara khusus seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah dia nanti langsung jenggotan gitu, ya, atau langsung warnanya wajahnya menjadi putih bersinar? Enggak ada. Yang jelas seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar. Nah, wallahu a'lam. Yang lain? Ya, cukup kiranya karena tidak ada. Mungkin sebenarnya pertanyaan ini mungkin akan terjawab di pertemuan besok. Cuman ingin saya tanyakan, mengingat di rencananya nanti akan ada banyak kegiatan. Saat di sini ada kegiatan safari dakwah Ustaz Firanda, terus ada pembagian zakat, terus panitia di sini kan mungkin sebagian ada yang berniat itikaf. Nah, apakah ikut itu termasuk bagian ibadah sehingga ketika mereka keluar dari masjid itu tidak lepas dari itikafnya tadi saat niatnya? Apakah itu bermasalah saja? Iya. Disebutkan oleh para ulama bahwa diperbolehkan untuk keluar masjid untuk perkara yang tidak bisa tidak, baik secara tabiat ataupun secara syar'i. Seperti misalkan tabiat manusia adalah buang hajat besar. Makanya saya tadi mengingatkan tentang buang air kecil, buang air besar. Ya, tidak bisa tidak dia harus keluar masjid. Tidak bisa tidak dia harus apa? Keluar masjid. Kemudian baik secara syariat, seperti misalkan dia itikaf di masjid yang tidak sholat Jumat, otomatis dia harus keluar masjid untuk sholat Jumat, karena itu wajib hukumnya. Kan yang dianjurkan sholat berjamaah di masjid yang didirikan sholat berjamaah. Ada masjid-masjid yang didirikan sholat berjamaah tapi tidak didirikan sholat Jumat. Nah, boleh itikaf di situ, ya, boleh itikaf di situ. Nah, para ikhwah sekalian, tapi itu tidak dikerjakan sholat Jumat. Otomatis kalau lagi Jumatan dia harus pergi ke masjid yang lain. Nah, ini harus tidak bisa tidak. Adapun apa yang antum tanyakan tadi, maka ya bersabarlah bahwa kita mempunyai kegiatan-kegiatan seperti itu sehingga mungkin akan keluar dan bisa membatalkan i'tikaf kita yang i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, membatalkan i'tikaf kita yang i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jangan-jangan dengan seseorang menyibukkan diri dengan seperti ada kegiatan-kegiatan yang nilainya juga ibadah di 10 hari terakhir, itulah dinilai mungkin pada saat dia beribadah kepada Allah, pada saat itu dia mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi secara hukum fikih dia batal i'tikaf 10 hari terakhir.
Ya, kita membicarakan i'tikaf 10 hari terakhir, bukan i'tikaf secara umumnya. Nah. Beda dengan misalkan keluar masjid ini ya untuk menyiapkan sahur. Ya. Karena mungkin yang ngantar ke masjid dari yang masak sahurnya tidak masuk ke dalam masjid. Maka yang di dalam masjid yang i'tikaf, masuk pian ke masjid ulun kan kau keluar ke masjid. Walau selangkah ada kau keluar. Nah, ini kada benar. Ya. Tidak mengapa keluar ke masjid kemudian nanti masuk untuk sebuah keperluan yang dia secara tabiat ataupun secara syariat diperbolehkan. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ini sebenarnya besok hari saya akan jelaskan. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Nabi Muhammad SAW ketika i'tikaf tidak masuk ke dalam rumah beliau, karena rumah beliau memang di samping masjid, tidak masuk ke dalam rumah beliau kecuali karena hajat manusia. Hajat manusia yaitu secara tabiatnya buang air besar, buang air kecil. Ya, seperti itu. Adapun seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, kita punya acara pembagian zakat, kemudian kita punya acara amil zakat fitr, kita punya acara safari dakwah Ustaz Firanda, maka bersabarlah kepada Allah. Mudah-mudahan amalan itu ya kadang-kadang lebih mulia dibandingkan seseorang beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, cukup kiranya apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.